Pukul 21.15, semuanya berubah teramat cepat. Mobilku meluncur di atas flyover. Lurus jalan akan terus ke utara. Ambil kiri akan masuk ke gerbang kokoh kampus yang menghijau. Ambil kanan menuju jalan akses, melewati bantaran kali, ke arah tempat kumuh itu. Kesanalah mobilku berputar ke tempat asal muasal seluruh cerita ini. Aku melirik pergelangan tangan, pukul 21.15. Malam ini semua urusan harus usai. 2 minggu terakhir semenjak aku berdiri di jembatan penyeberangan Singapura itu, situasinya memburuk amat cepat, tidak terkendali. Setiap malam sejak malam itu, Kak Ratna mengirimkan email progres kabar buruk tersebut. Pendek, singkat, patah-patah, tetapi isinya jauh lebih melelahkan untuk dibaca dibandingkan email memo staf kantorku yang disertai soft copy analis pasar penuh grafik dan tabel 20 halaman. Email-email yang menyakitkan. Dear Tania, aku sudah mulai kerja lagi di kantor Papa. Dia tidak mengangguk, tidak juga menggeleng saat aku bilang pagi itu. Seperti biasa hanya menatapku kosong, menyeringai datar. Aku hanya terdiam, menyesal sudah mengatakan soal itu. Tetapi sudah telanjur kukatakan. Mau apa lagi? Apakah dia tidak setuju aku kembali kerja? Aku sudah jauh lebih sehat, Tania. Terima kasih. Kau pasti banyak mendoakanku, doa gadis sebaik dirimu pasti terkabul. OBDD seminggu yang lalu datang ke rumah kami, mengajak teman wanita, pacarnya. Ya, cantik sekali. Aku teringat dirimu, matanya mirip dengan matamu. Aku menghela napas, mata Sophie mirip aku? Tidak, tentu saja lebih mirip mata ibu, tetapi karena mataku memang mirip ibu, jadi ia mirip juga sebenarnya. Dear Tania, dia 2 malam seminggu terakhir entah pergi kemana. Pulangnya selalu larut, aku takut bertanya, hanya membukakan pintu, lantas mengikuti langkahnya, diam. Aku mengumpat adikku. Dede belum berhasil juga mencari tahu kemana dia setiap malam sekarang. Malam berikutnya, email berikutnya. Dear Tania, aku tak tahan lagi. Semalam aku bertanya padanya tentang 2 malam itu. Dan ya Tuhan, dia hanya diam saja, menatapku datar. Tahukah kau, Tania, diamnya jauh lebih menyakitkan dibandingkan marahnya. Aku lebih baik dimarahi karena bertanya banyak hal kepadanya, dibandingkan tatapan teduh itu. Tatapan polos, tatapan kosong. Aku mendesahkan sesuatu, situasi mulai memburuk. Malam berikutnya, email berikutnya. Dear Tania, aku mencoba menebus kejadian malam itu dengan mengajaknya pergi berlibur seperti saran dalam email terakhirmu. Kau benar, semua ini sudah terlalu menyesakan. Dia hanya tersenyum menggeleng. Aku mencoba mengajaknya berbicara lagi. Dia hanya berkata pelan, tak ada masalah di antara kita. Bagaimana mungkin tak ada masalah? Aku bersaing dengan sesuatu. Dia sudah lama tak mencintaiku. Atau jangan-jangan dia memang tak pernah mencintaiku. Aku hanya menjadi pelarian sesuatu. Aku ingin meminta penjelasan darinya. Tetapi aku tak berani. Aku tak berani mengeluarkan pertanyaan itu. Aku tak berani mendengarkan penjelasannya. Aku tiba-tiba berubah menjadi pengecut. Tania, aku tak akan pernah memenangkan persaingan ini. Ya Tuhan, aku teringat masa-masa itu, ketika separuh hatiku juga menertawakan email pengakuan yang kubuat dulu. Aku juga pengecut, tak pernah berani mengirimkannya. Aku menggigit bibir, menyeringai, buru-buru melenyapkan masa lalu itu di memori otak. Segera mengirimkan email ke adikku, bertanya tentang tugasnya. Dede hanya menjawab pendek 15 menit kemudian, in progress. Aku mengirim email penuh ancaman lagi ke adikku. Apa sulitnya sih mencari tahu dia sering kemana sekarang? Adikku hanya mengirimkan emotikon, sabar. Malam berikutnya, email berikutnya. Dear Tania, semalam kami bertengkar. Tidak bertengkar. Akulah yang berteriak-teriak marah. Dia seperti biasa hanya menatapku diam. Aku ingin tahu kenapa dia semakin sering pulang larut. Apakah dia sudah enggan kembali ke rumah ini?
Aku hampir kelepasan bertanya, apakah dia sudah bosan dengan pernikahan ini? Tetapi kalimat itu tersangkut di tenggorokanku. Aku tak tahu apakah aku beruntung atau tidak dengan tidak berani mengatakan kalimat itu. Dia hanya mendekapku, berbisik sekali lagi, tak ada masalah, Ratna, hanya itu. Kalau begitu, mengapa dia mulai menghindari berbicara denganku? Mengapa dia 6 bulan terakhir menjauh dariku? Mengapa? Aku lelah bertanya dalam hati, sayang. Tadi pagi dia mengecup dahiku sebelum berangkat kerja. Aku tahu kecupan itu kaku, dingin, meskipun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dia tidak pernah melakukannya lagi. Ah, Tania, aku lama sekali tidak menceritakan ini kepada siapapun. Sudah hampir setengah tahun terakhir, dan aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan sekarang. Semuanya terasa menggumpal di hati, menyesakkan, dan aku cemas dengan semua kemungkinan masa depan. Anne mengeluh pendek saat tahu masalah mereka ternyata sudah lama. Tak bisakah kau bertanya sekarang? Apa masalahnya? Apa yang dikhawatirkan Kak Ratna? Setidaknya dia mempunyai dugaan, bukan? Anne akhirnya mengizinkanku untuk terlibat lebih jauh. Aku menyengir, tersenyum tipis, mengingatkan betapa protektifnya Anne dulu setiap kali tahu aku akan bertanya banyak hal kepada Kak Ratna atau dia. Apa masalah mereka sebenarnya? Anne hanya mengangkat bahu. Semuanya ada timingnya, Tania. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk bertanya, ada apa dengan mereka? Namun, pertanyaan itu, yang aku kirimkan malam itu juga dengan disaksikan Anne, tidak banyak membantu. Malam berikutnya, email balasan Kak Ratna tiba. Dear Tania, aku tak tahu apa masalahnya. Justru itu yang semakin membuatku bingung. Aku hanya merasa posisiku benar-benar tersingkirkan oleh sesuatu. Kau tahu dia tidak memiliki masa lalu dengan seseorang, jadi tak mungkin ada yang kembali dalam kehidupannya. Atau memang benar-benar ada yang kembali dalam hidupnya? Ya Tuhan, aku sungguh tidak mengerti. Kau tahu dia juga tidak akan pernah berselingkuh, jadi tak mungkin ada wanita lain dalam kehidupannya sekarang. Entahlah, aku hanya merasa sedang bersaing mendapatkan cintanya dengan sesuatu yang amat besar, sesuatu yang amat berarti baginya. Dan aku tidak tahu siapa atau apa itu. Aku menelan ludah sebal. Jadi apa? Belum lagi Dede masih tetap tak melaporkan apa-apa. Aku sudah kehilangan kesabaran atas masalah ini. Apa perlu aku bertanya langsung kepada dia? Aku kan berhak bertanya sebagai adik, dan wajar-wajar saja. Anne buru-buru mencegah. Fasenya sekarang tetap Kak Ratna yang bertanya, bukan kamu. Kita menunggu lagi. Aku menyumpahi Anne. Di otak Anne sepertinya semua kejadian ini seperti permainan perang-perangan, menunggu, menyusun strategi, dan lain sebagainya. Tidakkah Anne bisa mengerti ini menyangkut masa depan keluarga seseorang yang amat berarti bagiku? Ini semua menyangkut kebahagiaan keluarga kakakku. Dia dan Kak Ratna peduli amat dengan perasaanku dulu. Itu sudah masa lalu. Aku akhirnya memutuskan akan bertanya langsung kepada dia. Jika dalam waktu 2 hari tetap tidak ada penjelasan dari Kak Ratna apa sebenarnya masalah mereka, Anne mengangkat bahu, sepakat dengan deadline waktu tersebut. Namun, pertanyaan itu tidak pernah terkirim. Lebih tepatnya terlambat untuk dikirimkan. Esok malamnya email Kak Ratna berdarah-darah. Dear Tania, aku tak tahan lagi. Aku akhirnya bertanya, apakah dia masih mencintaiku? Apakah dia pernah mencintaiku? Dia hanya diam tak menggeleng, tak mengangguk. Ya Tuhan, menyakitkan sekali menatap wajah itu. Aku tahu dia dulu juga tak pernah menjawab pertanyaanku secara langsung saat kami masih pacaran. Tetapi waktu itu dia selalu tersenyum kepadaku. Senyum yang menyenangkan. Setidaknya aku merasa jawabannya iya. Tapi sekarang, wajah itu menatap amat datar. Sejelas apa yang ada di hatinya. Aku bertanya, apa yang harus kulakukan? Dia beranjak berdiri, memegang lenganku, menggeleng. Tidak ada yang harus kau lakukan, Ratna. Aku bertanya, apa yang akan kau lakukan? Dia menggeleng lagi. Tidak ada yang akan aku lakukan.
Ratna. Lantas dia pergi entah kemana, pulang larut sekali. Aku sudah tidak sanggup lagi, Tania. Aku memutuskan untuk pergi sejenak dari rumah ini. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Semuanya sudah amat menyesakkan. Kami harus berpisah beberapa waktu. Berpikir ulang atas semuanya. Apakah kami akan melanjutkan pernikahan ini atau tidak? Maafkan aku, sayang. Aku membuat dia tidak bahagia, membuat dia tidak nyaman. Maafkan kakakmu yang sebulan terakhir mengganggumu dengan email-email menyedihkan ini. Maafkan kakakmu yang tak bisa bersabar lagi. Aku bukan istri yang baik untuk dia. Aku sungguh bukan istri yang baik. Tania, aku kangen kau. Ingin sekali berbincang hal lain yang menyenangkan. Bukan membicarakan segala kesedihan ini. Aku kangen waktu kita berbincang di pecinan. Waktu kita berbincang di rumah. Waktu semuanya masih terasa menyenangkan. Masa-masa yang menyenangkan itu. Aku kangen semuanya. Peluk sayang dari temanmu, kakakmu, Ratna. Demi membaca email berdarah-darah itu, esoknya aku memutuskan pulang segera ke Jakarta. Ini masalah serius. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku adalah bagian dari keluarga mereka, dan aku berkepentingan untuk setidaknya bertanya. Hal itu juga pasti akan dilakukan ibu kalau ibu masih ada. Tidak. Aku tidak akan terlibat lebih jauh. Aku hanya akan bertanya kepada dia, ada apa? Pukul 21.17, ketika semua potongan lengkap, mobilku pelan menyelusuri jalan kecil. Menuju tempat itu, menuju tempat rumah kardus kami dulu berdiri kokoh dihajar hujan deras, ditimpa terik matahari. Menuju tempat tinggal aku, adikku, dan ibu selama 3 tahun yang menyedihkan itu. Sepetak tanah tempat pembuangan sampah di bantaran sungai. Purnama di atas membuat indah tempat itu. Tidak ada sampah yang dulu banyak berserakan. Tak ada rumah kardus kami yang dulu seperti monumen, menjadi landmark di tanah seluas setengah hektar itu. Sepotong tanah di bantaran itu sudah indah. Tanahnya digerus menjadi datar sedemikian rupa. Atasnya ditanami rumput lembut seluruhnya. Seperti rumput lapangan bola terbaik. Kalian bisa duduk nyaman di sana. Sisanya kosong, menghijau. Tak ada apa-apa lagi selain sebuah pohon linden persis di tengahnya. Pohon linden. Pernahkah kalian melihat pohon linden? Pohon yang berdaun setelapak tangan. Bentuk daunnya sempurna seperti sebongkah hati. Indah seperti bentuk simbol cinta. Malam ini tangkai daun menggantung siluet bentuk hati-hati tersebut di sepanjang dahan dan ranting, membuat rimbun seluruh batangnya. Pohon linden itu sedang berbunga. Bunga yang elok, membuat kuning seluruh permukaan pohonnya, dan wanginya semerbak memenuhi langit-langit malam, membuat sepetak tanah itu terasa menyenangkan, memberikan aroma kesendirian yang nyaman. Dedaunan yang kering dan jatuh dari tangkainya mengombak di rumput taman. Siluet bentuk hati-hati yang kecoklatan memenuhi sepanjang kakiku menjejak, mengering. Getas, berbunyi saat terinjak. Aku menghela napas. Cahaya lampu taman yang terang benderang terpasang tinggi-tinggi di pinggir taman, membuat suasana semakin menyesakkan. Aku melangkah gentar mendekati pohon tersebut. 10 tahun silam, pohon itu sudah tumbuh. Sudah besar. Aku tak mungkin lupa, betapa dulu amat mengesankan melihat pohon tersebut mekar berbunga. Aku, adikku, dan ibu sering duduk di bawah rumah kardus kami, menatap pohon yang mekar tersebut di bawah bulan purnama, seperti malam ini. Kita punya pohon terindah di dunia, ibu berbisik di sela-sela rambutku dulu. Adikku menyengir, apa indahnya, ibu hanya tersenyum diam tak menjawab. Namun, di lain malam bulan purnama ibu pernah berkata lirih, pohon ini indah karena menakjubkan. Pohon ini indah karena bisa menumbuhkan sesuatu, menimbulkan perasaan-perasaan yang tak pernah kita mengerti. Cinta. Pohon ini membuat kita berterus terang dalam kehidupan. Aku menelan ludah. Mengingat ucapan ibu, langkahku terhenti. Dulu, cara berpikir kanak-kanakku tak mengerti apa yang dimaksudkan ibu. Tetapi sekarang, ibu benar. Pohon ini teramat indah,
Pohon ini menimbulkan perasaan-perasaan yang naku mengerti dengan menatapnya, tak perperasaan-perasaan itu. Kakiku tinggal 10 langkah lagi dari pohon linden itu, dan itu berarti aku tinggal 10 langkah lagi dari dia. Malaikat kami selama ini, seseorang yang kepadanyalah cinta pertamaku tumbuh, seseorang yang selalu kukagumi, memesona, seseorang yang datang memberikan semua janji masa depan itu, seseorang yang menumbuhkan harapan-harapan yang tak pernah bisa ku mengerti mengapa ia tumbuh subur. Seseorang yang malam ini akan menjawab semua potongan teka-teki, entah dia mau menjawabnya atau tidak, seseorang yang dengannya semua cerita harus usai malam ini, seseorang yang sekarang duduk di bawah pohon linden kami. "Kapan kau tiba?" dia bertanya datar. Tidak bergerak dari duduknya, tetap terpekur di bawah pohon linden, duduk menghadap ke arah sungai, tangannya memainkan sehelai daun berbentuk hati, dengan takzim. Aku yang tadi berpikir 1000 cara bagaimana memulai pembicaraan ini menghela napas. Beranjak 1 langkah lagi mendekatinya dari belakang. Tentu saja dia bisa mendengar suara langkahku, gemeresik akulah yang getas dedaunan. Tentu saja dia tahu, hanya aku yang mungkin datang ke sana. Hanya aku dan adik memiliki itu. Hanya kami, potongan kehidupan di bekas rumah kardus setelah semua potongan itu lengkap. Tentu saja dia tahu, hanya tinggal menunggu waktu aku akan kembali dari Singapura, menemuinya di sini. 2 minggu yang lalu, suaraku sedikit parau. Aku mengeluh dalam hati, jika di awal tensinya sudah setinggi ini, pembicaraan ini akan sulit. Aku menarik napas mencoba menenangkan diri. "Boleh aku duduk di sampingmu?" aku bertanya pelan. Dia tidak menoleh, tidak bergerak, diam. Aku mengenal tabiatnya. Diam berarti iya. Aku duduk 5 jengkal darinya, memperhatikan tangannya yang memainkan daun itu. Dia tetap takzim memandang ke milau lampu yang menimpa bibir sungai. Berdiam diri, lama, aku memperhatikan rumput yang menyala indah ditimpa cahaya lampu. Tempat ini indah dan menyenangkan, dedaunan pohon linden yang menjuntai, dedaunan pohon linden yang berserakan di sekitar tempat duduk kami. Tanganku meraih 1 daun kecoklatan yang jatuh, daun berbentuk hati yang kuning mengering. "Seperti hatiku yang tiba-tiba kering." "Bagaimana kau tahu aku di sini?" dia bertanya pelan. "Bagaimana aku tahu?" Dede sama sekali tidak terkejut ketika sore itu aku tiba di rumah. Aku memaksakan diri naik penerbangan pertama hari itu. Encik Faisal terburu-buru mengurus tiketnya. Cuti tak terbatas dari pekerjaan kantor. N mengantarku ke bandara, berbisik soal bersikaplah dewasa. "Iya, aku akan bersikap dewasa." Adikku menatap di depan bingkai pintu, menyambutku, berkata datar, "Hanya soal waktu Kak Tania pasti pulang." Menghela napas, adikku membantu membawakan koper ke atas. Kamar itu berbentuk bulat seperti stoples, sama seperti bentuk rumah, dicat warna biru. "Kamu terakhir ketemu Kak Ratna kapan?" aku bertanya prihatin tanpa menunggu Dede selesai meletakkan koper itu di dekat lemari kamar, langsung ke pokok permasalahan. "Terakhir kali sejak, waktu bersama Sofi." Aku menatap adikku dengan pandangan buas. Itu berarti Dede sama sekali tidak melakukan apa yang kusuruh lewat email selama ini. Bagaimana mungkin Dede terakhir kali bertemu Kak Ratna sebulan yang lalu? Adikku balas menatap Inocet. Sedikit pun tak merasa berdosa. Dede memang tidak pernah sensitif atas bahaya yang mengancam dari tatapan mataku. Atau jangan-jangan baginya kemarahanku tidak pernah menjadi bahaya. "Kamu terakhir ketemu Kak Danar kapan?" Aku menghela napas panjang, marahnya nanti-nanti saja, mengendalikan diri. "Tadi malam," Dede menjawab pelan, menggigit bibir. "Di mana?" Aku mencengkeram lengan adikku. "Di bekas rumah kardus kita." Jawaban itu membuat berguguran semua kemarahan di hati. Di bekas rumah kardus kita, aku terkesiap. Apa yang dia lakukan di sana? Apa yang telah terjadi padanya? Apa maksud semua ini? Adikku menggeleng tidak tahu, pelan menjelaskan,
Dede hanya memperhatikan Om Danar dari jarak jauh, enggak berani mendekat. Angin malam memainkan anak rambut. Bagaimana pekerjaanmu? Dia bertanya hal lain. Tidak menunggu jawabanku atas pertanyaannya sebelumnya. Dia menyadari tidak penting aku tahu dia sekarang di sini dari siapa. Bukankah dia juga bisa menduganya? Baik, terlalu baik malah. Aku menyeringai, menelan ludah. Pembicaraan ini layaknya seperti kami sedang duduk berdua di atas perahu saja, pelesir bersama di sepanjang sungai yang membelah kota Bangkok. Ringan sekali, aku menelan ludah. Tidak juga, hanya menunggu waktu memanas, perahu itu akan bertemu jeram yang menyakitkan. Semua pembicaraan ini. Bagaimana pekerjaanmu? Aku balik bertanya. Dia hanya menggeleng. Buruk. Gelengan kepala itu ku kenali, itu persis seperti gelengan kepala sebelum ibu pergi. Katanya promosi lagi. Dia mengangguk, menghela napas dalam-dalam. Selamat. Aku menggantung kalimat di langit-langit. Kami terdiam lagi. Senyap. Tempat ini indah sekali. Sejak kapan kau memutuskan untuk membelinya? Dia menoleh padaku. Kami bersitatap sejenak. Ya Tuhan, mata itu redup sekali. Di mana sisa cahayanya dulu? Di mana? Umurku 22 tahun, dia 36. Wajah itu memang masih menyenangkan, tetapi matanya tak bercahaya seperti biasa, membuatku menghela napas. Dari mana kau tahu aku membelinya? Adikku meringis. Cengkeramanku di lengannya semakin kencang. Bagaimana mungkin kau tidak pernah menceritakannya padaku? Aku membentak adikku. Dede menyeringai kesakitan, duduk di atas tempat tidurnya. Maaf, bukankah itu tidak penting? Dede, masalahnya bukan penting atau tidak penting. Aku seharusnya tahu, kan? Tempat itu adalah bagian masa lalu kita. Aku harus tahu siapa yang membelinya. Aku menatap adikku lemah. Dia pasti bukan hanya menutupi masalah tanah sepotong tersebut. Pasti ada banyak lagi hal-hal yang disembunyikannya selama ini. Dan aku tidak tahu apa alasan Dede menyembunyikannya. Kau harus mengatakan semuanya sekarang. Semuanya. Aku beranjak duduk di hadapan adikku. Masih mencengkeram lelengannya kencang-kencang. Dede meringis. Malam semakin matang. Beberapa daun pohon linden berguguran. Suara aliran sungai terdengar takzim. Kau membiarkan pohon ini tetap ada. Aku menyeringai, lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana aku tahu dialah yang sebenarnya dulu membeli sepotong tanah ini. Pembicaraan akan mulai masuk ke bagian yang penting. Cepat atau lambat, aku tidak takut membicarakannya. Aku hanya bingung harus memulai dari mana. Pengakuan adikku seminggu lalu terlalu banyak untuk menjadi awal pembicaraan. Aku harus memilih bagian yang paling nyaman dibicarakan terlebih dahulu, pohon linden. Dia diam, tidak menjawab, tidak bersuara. Lihatlah, pohon ini teramat indah. Bukan? Aku beranjak berdiri. Tanganku menyentuh batang pohon itu. Tingginya sekarang sudah hampir 5 meter. Dia tetap diam. Apakah buku tentang pohon ini sudah selesai? Cinta dari pohon linden? Dia tersentak, menoleh ke arahku. Aku tersenyum, meskipun hatiku sekaligus terluka saat mengatakan kalimat itu. Senyum pahit. Matanya berkilat-kilat bertanya, dari mana kau tahu soal buku itu? Aku hanya menggeleng, tertawa getir. Aku tahu semuanya. Anggap aku tahu begitu saja. Adikku mengelap dahinya yang berkeringat. 6 bulan yang lalu, saat Dede datang ke rumah mereka, Om Danar minta tolong untuk mencetak revisi edisi kedua buku yang diterbitkannya tahun lalu. Buku yang Kak Tania beli bersama Adi di toko buku Depok. Ingat, kan, malam-malam setelah dari 8 tahun, dari pusara ibu. Aku menelan ludah mendengar nama Adi. Om Danar memberikan password laptopnya. Dede membuka file naskah itu. Dede sungguh tak berniat membuka file-file lain. Kak Tania tahu, Om Danar marah bukan main waktu Dede dulu membuka laptopnya tanpa izin. Dede hanya mencetak naskah itu, sesuai yang disuruh Om Danar, 200 halaman. Besok Dede juga yang diminta mengantarkannya ke penerbit. Adikku tersengal. Aku masih mencengkeram tangannya.
Tapi, Dede nggak sengaja membuka recent dokumen laptop Om Danar. Sumpah, Dede nggak sengaja. Di sana ada file dengan nama ganjil, Cinta dari Pohon Linden. Nama file itu berarti banyak bagi Dede. Nanti Kak Tania juga akan mengerti kenapa nama itu berarti banyak. Pohon Linden. Dede penasaran. Maka Dede mengopinya dalam flash disk. Adikku menatapku sedih, tertunduk. Dan Dede benar, tentu saja saat melihat nama file itu Dede mempunyai prasangka tentang isinya. Malamnya Dede memutuskan untuk membaca file tersebut. Ya Tuhan, itu novel yang dikerjakan Om Danar 6 bulan lalu. Baru sepotong jadi, tetapi menjelaskan semuanya. Novel itu tak akan pernah selesai, tak akan pernah. Dede menatapku semakin sedih. Aku bingung dengan semua ini. Tadi aku memang memaksanya untuk menceritakan semua hal. Tetapi apa hubungannya dengan novel apalah itu dan lain sebagainya? Apa hubungannya dengan laptop? Adik aku hanya meminta adikku menceritakan saja yang apa ku ketahui soal Kak Ratna dan dia yang sedang bertengkar. Soal Kak Ratna yang sekarang terpaksa pulang ke rumah keluarganya di Bogor. Cengkeraman tanganku sedikit melemah. Aku hanya butuh laporan tentang tugas mencari tahunya selama ini. Bukan semua ini. Dede beranjak dari duduknya, meraih laptop yang tergeletak di atas meja belajar, membukanya. Laptop itu berdenging buting, memasukkan password, membuka folder dokumen. Membuka file yang tadi disebutkannya, Dede tahu, Kak Tania membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk membaca naskah 50 halaman ini. Tetapi ini penting, Kak Tania harus membacanya sekarang. Novel akan pernah selesai, yang tidak. Dede memberikan laptop itu ke pangkuanku. Aku menatap adikku tak mengerti. Bacalah, Kak Tania akan mengerti. Sehelai daun pohon linden jatuh di bahuku. Dari mana kau tahu? Dia bertanya lemah. Sejenak setelah aku hanya berdiam diri menjawab tatapan matanya yang berkilat tadi. Lagi-lagi pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Dari mana aku tahu? Sungguh tidak penting dari mana aku tahu. Aku tersenyum semakin terluka. Itu tidak penting. Tahu. Itu saja, mungkin aku tahu dari ibu, anggap saja ibu yang memberitahukan semuanya. Suaraku parau sudah. Dia beranjak berdiri. Kami berhadap-hadapan 2 langkah. Aku menunduk tap akar pohon, dia menatapku lamat-lamat. Aku tak bersitatap lama dengannya. Pandangan mata itu membuat kakiku lemah. Dulu lemah, sekarang lemah, mana sanggup. Yang, bukankah gadis kecil dalam novel itu adalah aku? Bukankah itu Tania? Tania yang rambutnya berkepang 2. Tania tersenyum riang di antara sela-sela daun pohon linden yang menjuntai. Tania kalimat. Suaraku mendesis bergetar, hilang di ujung yang. Ibu, izinkanlah aku menangis. 3 tahun silam aku teramat gentar mengirimkan email itu kepadanya. Email pengakuan. 3 tahun silam aku takut mendengar kalau jawabannya adalah tidak. Bukankah dia memutuskan untuk menikah dengan Kak Ratna? Perasaan hatinya sudah terang benderang seperti purnama di angkasa. Dia tidak pernah mencintaiku. Itulah kesimpulan yang kupaksakan. Kesimpulan yang membuat luntur wajah menyenangkanku. Kesimpulan yang mengubah perangaiku, mengubah semuanya. Tetapi malam ini aku justru mengatakan kalimat itu, dengan sebuah pertanyaan iya dan tidak. Aku tak mengerti secepat ini pembicaraan menuju jantung permasalahan. Aku tak mengerti. Perasaanku sudah tak tahan lagi. Pertanyaan itu meluncur saja tanpa bisa kucegah. Aku terisak, bukankah gadis kecil dalam novel yang tak akan pernah selesai itu adalah aku? Aku mendesis menatapnya terluka. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Apa maksudku? Ya Tuhan, dia bertanya apa maksudku. Dede menatapku lemah. Duduk di kursi sudut ruangan. Aku butuh 1 jam untuk membaca naskah setengah jadi itu. Dengan kecepatan normal paling hanya butuh 30 menit seperti yang adikku bilang tadi. Tetapi bagaimana aku bisa menyelesaikannya dengan cepat? Jika di setiap halaman aku menahan napas, di setiap paragraf aku terpaksa mendongakkan kepala ke langit-langit kamar, mencegah air mataku tumpah,
Di setiap kalimat aku terpaksa berhenti karena hatiku perih seperti diiris-iris sembilu. Buku itu tentang aku, buku itu tentang dia, buku itu tentang kami, buku ini tentang perasaannya, ya. Tuhan, perasaannya, aku tergugu lama. Naskah itu tak akan pernah selesai, tak akan pernah, karena terputus saat kejadian itu, terputus saat dia tega sekali, memutuskan menikah. Kau pandai sekali menyembunyikan semua perasaan itu. Tetapi mengapa, aku mendesah Parau. Menatapnya sesaat, meminta penjelasan. Apa maksudmu? Dia tergagap. Aku menatapnya lemah. Dia masih bertanya apa maksudku. Lihatlah, Ibu, betapa sulit baginya untuk mengaku. Hatiku pedih menggelembungkan kemarahan. Dan sekarang kau bertanya apa maksudku? Bukankah pohon ini bisa menjelaskan semua maksudmu? Pohon ini bisa menjadi saksi maksudmu, menjadi judul buku yang tak akan pernah apa selesai itu. Aku memotong kalimatnya, berteriak. Dia mengusap mukanya. Kau salah sangka, Tania. Aku tak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Tetapi kau salah menduga, kau salah. Kaulah yang salah. Karena kau tak pernah mau mengakuinya, aku membentaknya. Oh, Ibu, aku membentak malaikat kita. Aku membentaknya, tubuhku bergetar oleh perasaan yang memilukan. Tanganku gemetar menjulur ke arahnya. Baik, sekarang perlihatkan liontinmu, perlihatkan. Maafkan Dede, Kak Tania. Dede terpekur di atas kursinya. Aku menatap wajah adikku terluka. Seharusnya Dede cerita dari dulu. Dede juga tahu bahwa sebenarnya liontin itu istimewa buat Kak Tania. Liontin itu juga istimewa buat Om Danar. Liontin itu selalu istimewa. Adikku mengusap wajahnya. Istimewa? Bukankah Dede juga dapat, Ibu juga dapat, tidak ada yang istimewa, kan? Aku berkata lemah menghapus air mata. Membaca naskah itu saja sudah cukup membuatku nelangsa. Apalagi yang akan disampaikan adikku, potongan kejadian apalagi yang akan membuat hatiku semakin perih. Ya Tuhan, cepat sekali masa lalu itu kembali. Perasaan yang sebenarnya sudah lama ku pendam dalam-dalam, semua kerinduan yang telah lama aku bunuh, dan harapan-harapan yang sudah lama layu dan mati. Bukankah puing-puing itu dulu benar-benar tak mungkin dibangun kembali, hanya menyisakan debu kesedihan, menyisakan pusara keputusasaan. Liontin itu istimewa. Dede menggigit bibirnya. Setahun silam, saat Om Danar main basket bersama Dede, tali liontin miliknya putus. Dia menitipkannya pada Dede yang menonton di tepi lapangan. Dede tak sengaja membalik bagian belakangnya, ada gambar terpotong di sana. Dede awalnya tak tahu itu. Tetapi Dede mengenalinya. Dede lupa. Tetapi saat Dede menemukan tak sengaja naskah pohon linden itu, Dede tahu apa maksud potongan gambar itu. Itu bunga pohon linden yang terpotong dua. Potongan itu tidak ada di liontin Dede, juga tidak di liontin Ibu. Dede bahkan membongkar tempat menguburkan liontin Ibu untuk mencari potongannya. Kemarikan liontin Kak Tania. Aku beranjak lemah. Mendekati adikku. Semua ini tiba-tiba memusingkan kepalaku. Adikku mengambil liontin itu dengan tangan gemetar, pelan membalik liontinku. Benar, potongan ini sempurna bila digabungkan dengan liontin Om Danar. Tentu saja Dede ingat sekali, bukankah Kak Tania yang dulu bilang Dede punya photographic memory? Walau sekejap, Dede ingat detail potongan itu. Dede tahu sejak itu bahwa liontin Kak Tania istimewa. Aku menelan ludah. Liontin itu selalu istimewa. Maafkan Dede yang tak pernah menceritakannya, karena Dede sebenarnya baru tahu 6 bulan yang lalu. Karena Dede tak mau mengganggu Kak Tania lagi dengan semua kenangan itu. Karena Dede pikir semua urusan ini sudah selesai. Adikku tertunduk. Adikku juga terluka. Adikku menjadi saksi semuanya. Sama seperti saat adikku menjadi saksi kepergian ibu. Saksi semua jalan cerita. Dia gemetar menatapku. Tatapan itu semakin redup. Aku maju mendekat. Dengan kasar mengambil liontin di lehernya.
melepaskan liontin di leherku, membalik keduanya, memasangkannya. Bagian gambar itu sempurna membentuk bunga linden yang sedang mekar. Di bawahnya 2 helai daun pohon linden yang berbentuk hati menyatu utuh. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terbata. Bisakah kau menjelaskan apa maksud semua ini? Aku menunjukkan sepasang liontin itu kepadanya. Apakah aku salah sangka? Apakah aku hanya menduga-duga? Tidak, aku tidak salah lagi. Semuanya teramat jelas sekarang. Aku tergugu, terduduk di atas rumput lembut. Dulu Anne pernah bilang, orang yang memendam perasaan seringkali terjebak oleh hatinya sendiri. Sibuk merangkai semua kejadian di sekitarnya untuk membenarkan hatinya berharap. Sibuk menghubungkan banyak hal agar hatinya senang menimbun mimpi. Sehingga suatu ketika dia tidak tahu lagi mana simpul yang nyata dan mana simpul yang dusta. Aku tersengal, kalimatku bersatu dengan sedu sedan. Aku dulu juga seperti itu. Sibuk menduga-duga. Merasa amat senang mendapatkan hadiah liontin ini saat Sweet 17. Aku tak pernah tahu bahwa simpul itu nyata. Itu bukan dusta hatiku. Tetapi mengapa kau tak pernah mengatakannya? Mengapa? Aku menahan tangis. Dia tetap diam. Senyap. Aku memang tak pernah mengakui mempunyai perasaan itu kepadamu, karena aku takut jawabannya tidak. Aku takut pengakuan itu membuatku terluka. Bagaimana mungkin gadis kecil berkepang dua sepertiku mencintaimu? Aku memutuskan untuk bersabar menunggu. Bersabar menunggu agar aku cantik dan dewasa seperti yang pernah kau katakan. Bersabar menunggu 6 tahun kemudian. Aku membuang ingus, tersedan. Aku tak pernah berani mengatakannya. Bagaimana mungkin aku mencintai malaikat kami? Aku berpikir aku tak akan pernah layak mencintaimu. Bersabar menunggu hingga aku cukup layak menyentuh perasaanmu. Sayangnya saat aku merasa layak, kau memutuskan untuk menikah dengan gadis lain. Kau mengatakan semua perasaanmu dengan menikahinya. Aku tak tahu kau juga memiliki perasaan itu. Aku pikir dengan menikahi Kak Ratna semuanya jelas seperti bintang gemintang. Tak masalah kalau kau memang tak pernah mencintaiku. Tetapi setelah semua penjelasan ini, mengapa kau tidak pernah mau mengakuinya dulu? Mengapa? Aku tergugu lama. Bukankah malam sebelum pernikahan itu, Dede memberitahukan semuanya? Kalau Dede saja tahu persis apa yang kurasakan, bukankah seharusnya kau juga tahu semua perasaan itu, tahu semuanya? Kau pandai sekali menyembunyikan semua perasaan itu, semua pelukan itu, semua tatapan itu, kau pandai sekali. Kau menipu dirimu sendiri. Aku benar-benar menangis. Aku juga menangis saat Dede menceritakan potongan lain. Malam itu Dede memutuskan untuk bilang ke Om Danar bahwa Kak Tania suka. Dede masuk ke kamarnya. Dia bertanya ada apa. Raut mukanya lelah. Dede hanya berkata pendek, "Tahukah Om perasaan Kak Tania?" Dia bertanya lemah pada Dede, "Perasaan apa?" Dede menunduk saat mengatakan itu. "Tahukah Om bahwa Kak Tania suka Om Danar?" Om Danar diam lama sekali. Dede berkata lirih kepadanya, "Kak Tania tidak pulang besok karena dia benci pernikahan besok." Dia tetap diam. Dede bertanya lagi padanya, "Apakah Om Danar menyukai Kak Tania?" Dia tetap diam. Dede bertanya untuk terakhir kalinya, "Apakah Om Danar mencintai Tante Ratna?" Dia juga diam. Dede beranjak meninggalkannya. Sejak malam itu Dede sama sekali tidak mengerti. Om Danar tak bisa membohongi Dede. Jika dia menyukai pernikahan besok, dia akan menjawab pertanyaan terakhir Dede. Dede tak mengerti apa yang dipikirkan olehnya. Tak mengerti apa sulitnya menjawab pertanyaan itu. Adikku terdiam menceritakan potongan malam menyakitkan itu. Aku mendesah. Teringat. Itulah sebabnya profil adikku pagi itu berubah menjadi, Dede tak mengerti. Kau tak pernah mau mengakuinya? Aku mendesah lemah. Berusaha beranjak berdiri. Suaraku masih bergetar. Kau membunuh perasaan itu seketika tanpa ampun saat pertama kali bersemi. Bukankah perasaan di sini, di bawah pohon linden ini, itu muncul pertama kali? Aku menyeringai terluka menatap wajahnya. Aku tahu.
Perasaan itu muncul waktu kau memujiku untuk pertama kalinya. Kau anak yang pintar, Tania, teramat pintar. Kau memegang daun pohon linden ini saat mengatakan itu, bukan? Dia terdiam menunduk. Tetapi kau tak pernah mau mengakui telah jatuh cinta pada gadis kecil berumur 12 tahun. Tak masuk akal, kan? Kau yang sedewasa dan sehebat itu jatuh cinta pada gadis kecil yang rambutnya masih dikepang 2 berpita merah. Tetapi ibu tak bisa kau bohongi. Ibu tahu segalanya. Aku mengeluh dalam menyebutkan nama ibu. Kau membunuh setiap pucuk perasaan itu. Tumbuh satu langsung kau pangkas. Bersemai satu langsung kau injak. Menyeruak satu langsung kau cabut tanpa ampun. Kau tak pernah memberikan kesempatan. Karena itu tak mungkin bagimu. Kau malu mengakuinya walau sedang sendiri. Bagaimana mungkin kau mencintai gadis kecil ingusan? Pertanyaan itu selalu mengganggumu. Aku mengendalikan napasku yang mulai tersengal lagi. Yang kau lupa, aku tumbuh dewasa seperti yang kau harapkan. Dan tunas-tunas perasaanmu tak bisa kau pangkas lagi. Semakin kau tikam, dia tumbuh 2 kali lipatnya. Semakin kau injak, helai daun barunya semakin banyak. Aku beranjak menjadi remaja, tumbuh seperti gadis lainnya. Aku menyeka hidungku yang tersumbat. Tetapi mengapa kau tak pernah mau mengakuinya? Mengapa? Saat Sweet 17, Liontin itu mengatakan segalanya. Tetapi mengapa harus sekarang aku tahu bahwa Liontin itu istimewa? Apakah kau telanjur menganggapku seperti adik? Kau merasa berdosa mencintai adik sendiri? Atau kau membenci dirimu sendiri karena mencintaiku? Aku tergugu, dan kau bahkan memutuskan untuk menyiram mati hingga ke akar-akarnya perasaan itu. Membakarnya. Kau membakarnya habis saat memutuskan untuk menikah dengan Kak Ratna. Tetapi mengapa? Suaraku semakin lemah. Semua ini tak akan pernah masuk akal. Jika aku merasa tak ada salahnya mencintai seseorang yang amat dewasa, lantas mengapa dia berpikir itu masalah besar? Aku mencintainya karena perasaan itu muncul begitu saja, bukan karena hendak membalas semua budi baiknya. Apa salahnya jika dia mencintai seseorang yang masih beranjak remaja? Bukankah aku berubah seiring waktu? Bukankah aku menjadi dewasa dan cantik seperti yang aku angan-angankan? Mengapa dia harus takut menghadapi kenyataan semua perasaan itu? Semua ini tak akan pernah masuk akal. Apa yang akan Kak Tania lakukan? Adikku bertanya pelan. Dede takut mengganggu isak tangisku. Aku menoleh ke adikku. Menggeleng. Aku tak tahu harus melakukan apa. Apakah Kak Tania akan menemuinya? Aku diam. Om Danar setiap malam, bahkan sebelum kepergian Tante Ratna ke rumah orang tuanya, selalu datang ke sana, ke sepetak tanah bekas rumah kardus kita. Dia duduk lama sekali hingga menjelang malam. Aku diam. Dede tak tahu apa yang sedang Om Danar kerjakan, tetapi raut mukanya redup sekali. Aku diam, menggigit bibir. Adikku mendesahkan sesuatu ke langit-langit ruangan. Kau mengingkari semuanya. Perasaan itu pengingkaran terbesar yang pernah kau lakukan dalam hidupmu. Tetapi kenapa kau lakukan saat kau tahu aku amat mencintaimu? Bibirku keluh mengatakan kalimat terakhir. Semua perasaan ini kembali bagai 1000 anak panah yang menghunjam, berebutan mengisi setiap lembar memoriku. Kejadian-kejadian itu melintas cepat. Wajahnya di atas bas kota, wajahnya di rumah kardus, wajahnya saat bercerita, wajahnya saat di warung tenda, wajahnya saat di dunia fantasi, wajahnya di toko buku, wajahnya saat di bandara, wajahnya sekarang. Dan lihatlah apa yang aku hadapi saat mengetahui semua itu, mengetahui sesungguhnya perasaanmu. Kita dengan menyedihkan mengenang masa lalu yang menyakitkan itu di sini, menyumpahi kehidupan, berharap aku tak pernah sekalipun bertemu denganmu. Apa yang kita dapatkan setelah bertahun-tahun berhasil melalui semua kejadian yang menyakitkan itu? Apa? Menemukan kau di sini, tak bisa lari dari bayangan itu, tak bisa lari sedikit pun. Menyesali semuanya, suaraku benar-benar hilang sesaat. Aku seminggu terakhir datang ke toko buku itu, berdiri di lantai 2, mengenang masa lalu bagai kaset yang diputar berulang-ulang.
mencoba merangkai kesimpulan yang akan kuambil, mencoba menyiapkan diri menghadapi pilihan yang tersedia. Apapun yang terjadi, tempat ini, lantai 2 toko buku terbesar ini, akan selalu menjadi tonggak indah dalam hidupku. Disinilah aku untuk pertama kalinya menemukan janji masa depan yang indah, menatap kehidupan yang jauh lebih baik. Di sini juga aku menemukan pundak kokoh seseorang yang amat kucintai. Memahami energi besar dari sekadar menatap sejenak sepotong kehidupan di seberang jalan, menumbuh suburkan semua perasaan itu. Harapan-harapan yang tak pernah ku mengerti kenapa harus datang bersemi di hati, dan kenapa pula sekarang harus kubunuh untuk yang kedua kalinya. Entahlah, setidaknya dengan berdiri sejenak seperti ini aku bisa mengenang semua masa lalu itu dengan lebih baik. Potongan cerita yang diberikan adikku seminggu lalu membuatku mengenang semua itu dengan cara yang berbeda. Semua itu seharusnya menyenangkan. Malam ini, semua cerita harus usai. Katakanlah, kau mencintaiku. Aku berbisik lirih, berdiri. Apa menatap mata redupnya? Jarak kami hanya selangkah. Katakanlah, walau itu sama sekali tidak berarti apa-apa lagi. Diam. Senyap. Dia membisikkan sesuatu. Desau angin malam menerbangkan sehelai daun pohon linden, jatuh di atas rambutku. Aku memutuskan pergi.